Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang hadir malam ini, kita doakan bersama, mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan manfaat, maslahat, ilmu dan kehidupannya untuk kita semua. Guru kita Akhi Billah Mukarram Kiai Haji Ahmad Fikri Amin, juga guru kita Mukarram Kiai Haji Baharudin, para guru, para yang lainnya yang saya hormati, ketua musola masjid ini, musola At-Taqwa, dan seluruh jajaran panitianya gagah-gagah banget. Saya orang hujan jadi pakai gamis, sananya mah begitu biar hangat, macet banget, naik motor dingin-dingin juga kemarin. Kalau kagak disamperin pakai motor belum nyampe. Mau pada mau kemana sih itu dia hujan-hujan ya? Pada mau kemana itu dia? Jalan dari jam 8 sampai sini, mau jam 10 kan kelihatan. Main dah. Lu kagak pakai sorban, kalau pakai sorban kayak Batman. Kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad. Pelaksanaan peringatan Maulid, seorang Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, ulama besar. Beliau punya ta'liqat, punya mukhtasar. Ketika beliau ditanya tentang perayaan Maulid, gak tanggung-tanggung dinukil dari karyanya Sayyid Abu Bakar Sata yang fenomenal, namanya I'anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in, karya Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Di zaman Harun Ar-Rasyid, rupanya orang udah nanya juga tentang peringatan Maulid. Zaman Harun Ar-Rasyid, zaman Abdul Malik bin Marwan, ditanya apa perlunya kita peringati Maulid, apa hikmahnya kita peringati Maulid. Salah satu contoh yang sangat konkret, gak mungkin ulama-ulama salafus saleh dengan bacaan kutubul mu'tabarah inda ahlus sunnah berbohong dalam hal ini.
Beliau sangat berpegang teguh dengan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong tentang aku, kata Nabi, tidak ada balasannya kecuali dilemparkan oleh Allah ke neraka jahanam. Al-Imam Al-Hafidz Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti menceritakan di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ada anak muda gagah, ganteng, banyak duitnya, tapi jelek perbuatannya, digambarkan af'alul khabisah. Gagah, ganteng, duitnya banyak, emang suka konyol juga yang begitu. Ganteng, gagah, muda, duit banyak, bini dicekek kan kurang ajar. Kalau dicekek doang mending dibanting lagi. Nah, ngarep-ngarep sih kemarin menjadi janda dia. Apa jadi bang? Kita masih sewot, jadi balik lagi. Dengar sih kata tetangganya udah mandi basah lagi, bang mulai. Main itu bocah. Ya biar kecil juga kalau ngerawatin itu enak banget. Agak pakai digaram ini juga gurih ya. Dikeletak kayak apa juga nggak senang. Nah kalau pemuda ini belum punya istri ternyata, kerjaannya jelek kan pokoknya. Iya kerjaannya kumpul sama perempuan, biayain anak muda biar pada mabok, pokoknya jelek perbuatannya. Tapi ketika dia belum sampai berumah tangga, mati anak muda. Begitu mati ada suara dari langit. Ibu-ibu ada betul? Ya. Bukan apa-apa kita kalau ngomong tentang ibu-ibu di mulutnya kita beledikin, terus kita diomelin pulang. Begitu mati ini anak muda ini, belum dia berumah tangga, ada suara dari langit. Yang suara itu ada, tapi nggak tahu siapa dia ngomong. Apa bahasanya? Ya ahlal Basrah, unzuru washhadu hadza zanaka waliyun min awliyaillah. Orang Basrah, lihat tuh si bulan. Oh, cara apa ya? Oh, tetap kesana ya. Untuk ada lagi mama. Lihat orang Basrah, saksi induk orang Basrah, mayit ini, jenazah ini adalah termasuk waliyun min awliyaillah, termasuk wali itu bocah. Orang sebasrah heran, orang sebasrah kaget. Orang bandel banget tuh bocah, kalau nyawer paling depan. Udah mau gak mau dikalahin, orang duitnya banyak, ganteng, babanya banyak, warisannya. Kalau pokoknya gituan, kalau udah dikuasain sama dia, gak ada serinya tuh duitnya. Loh kok ini bisa jadi wali, orang heran selesai. Makanya jangan gampang menilai seseorang dari casingnya, dari pakaiannya, dari rupanya, dari mukanya. Kita nggak tahu ada ibadah yang tersembunyi bagi orang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, masya Allah, diteliti, rupanya nih orang nih, anak muda ini kalau bulan Rabiul Awal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dia tidak pernah berhenti untuk merayakan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi maulidnya dari tanggal 1 dia pakai baju yang paling bagus, dia pakai minyak yang paling wangi,
dia infakkan, dia sedekahkan, dia tasarrufkan hartanya di jalan Allah karena memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi wali itu orang. Coba, mudah-mudahan kita habis maulid semuanya pada jadi wali. Paling kagak wali-wali gaya. Wali nikah. Ya Allah, ini maulid nih. Jadi kita nih Pak, Masya Allah, orang yang maulid, tanda syukur kita kepada Allah, tetap beriman mantap kepada Allah Subhanahu. Jadi umatnya Rasulullah, Rasulullah bangga, umatnya banyak, kita harus lebih bangga jadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Godaan, tantangan, rintangan datang sini berganti, bukan baru sekarang. Lihat Rasulullah perjuangannya kayak apa. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesak dadanya Rasulullah kalau ngedengerin Abu Jahal, ngedengerin Abu Lahab, ngedengerin Abu Sufyan. Siapa yang gak musuhin Nabi? 10 tahun di kota Makkah, tempat kelahiran beliau. Beliau diberikan wahyu, tapi kayak apa godaannya baginda Nabi? Kita baru 2 tahun kemarin pandemi, belum ada apa-apanya itu mah. Iya, sembako dikasih walaupun jelek sembako. Dan cisnya 3 tinggal laku. Tapi kan kita nggak pernah ngeluh, bener apa benar? Sono nggak boleh, mari nggak boleh pakai masker, udah ngengap mata orang kampung. Mencuci tangan mulu makannya belum. Wah, yang pakai jaga jarak, kalau di rumah jaga jarak mah nggak nyampe. Iya, jadi si Bang Haji Bahrudin mau timbalan yang lagi belum ada. Bagaimana kok kata begitu? Bapak Ibu Saudara, Masya Allah, Rasulullah kayak apa? 10 tahun macet udah dakwah. Padahal bijaksananya kayak apa Rasulullah? Ke Taif sekarang enaknya kayak apa nih, beliau baru pulang. Enak banget di Taif. Dulu Rasulullah ditimpa pakai kotoran binatang, pakai kotoran manusia wakila, pakai batu sampai berdarah Rasulullah. Kita sekarang enak banget. Kata siapa sekarang ceramah kagak enak? Enak. Apa godaannya, apa tantangannya, apa rintangannya? Assalamualaikum orang semua pada bangun semua. Padahal sih belum tentu lebih mulia kita yang datang sama yang nungguin. Ini saking lagi ceramahnya begini rada mendingan. Iya. Dulu Rasulullah apa disambut, disambit. Rasulullah. Gunung yang marah, malaikat yang marah, tinggal izin dari Rasulullah. Seandainya Rasulullah berdoa dan Allah izinkan, 2 gunung ditimpakan buat masyarakat Taif. Apa kata Rasul? Jangan, dia belum tahu, biarin aja, biarin. Itu Rasul diludahin aja masih sabar. Jangan sekarang kita mau ke masjid diludahin, kagak jadi ke masjid, berkelahi urusannya. Bener apa benar? Orang Islam yang main-mainin, biar kata antang begini nih orang Islam, jangan muntik-muntik macan tidur. Kita mau tinggal segini doang, kita ini di Kemanggisan, ini juga sisanya kemarin, sisa optik. Lah bener apa benar? Kemarin kan Pak, kalau mati yang masih hidup. Musola inna lillahi, masjid ini inna lillahi. Takziah kagak, nyawa latin kagak, pada mati kemarin. Ini kita sisanya, tapi kita juga mungkin karena ini semua kembali kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita nggak lebih bagus dari mereka. Mereka prokes banget Pak. Ada yang kayak pakai astronot, mana ada pakai hand sanitizer, mati juga duluan. Kita yang sembarangan masih hidup panjang. Bener begitu? Iya.
Kita kan mau nggak mau kalau ada yang mati kita tahlilan sembarangan tuh berkat. Pala bandeng nyampur sama semangka kita jomblo aja nggak apa-apa. Bener apa bener? Ia mau urusan azal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mau diapain? Dan Indonesia kuat gara-gara masih ada yang begini nih. Indonesia kuatnya kayak begini nih. Pokoknya mentahlilan, muludan, wiridan, bayang, udah ngaji, tahlilan, wiridan, mau pada ngapa kayak bodoh amat. Ada yang rame banget di sono, mau kita ke sono, model anak manggisan, diajak demo, bukan putih kok agak lem. Bener apa benar? Anak manggisan paling oke, ngapa? Betawinya jelas, agak abal-abal, 24 karat. Anak Betawi kan paling males. Ya, nggak percaya kalau bilangnya. Orang mana-mana di kampung kita kerja dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Kita Betawi, ya pergi kita masih duduk, kopi sejuntang. Dia pulang kita masih duduk aja, dia heran sama kita. Aku yang gumun, kayak mau betak, kayak tinggi gitu. Wah. Esuk mau tekan ya ini dia, masya Allah ya, wah nenek aku, wah, Betawi aku ya kumpul, aku mangkat iseh jajur dagongan nang kono kuwi, aku mulai ya jagongan kono hai, angel Betawi, tahu ngerti apa kagak itu? Wah dia begini, rumah heran orang Betawi. Kopi mana kopi banget, contangnya gurih. Alhamdulillah, kopi masih kopi, gue pulang masih kopi. Anteng aja itu dia. Saya terjemahin gitu, lu dikatain, lu sama dengan itu dia. Apa Jakarta? Lu masih duduk aja nih, jam pergi bulan, lu masih duduk aja. Mau ngapain nih bocah? Gua pakai lu pikir, gua nggak Betawi, gua mah. Mengeluh, susah pikirnya. Gua mau ngopi aja, lah gua mau ngopi juga ya tenang aja gua mah. Gua Betawi pakai diaru-aru, begitu katanya. Kan susah banget. Tetapi kalau udah mangkrak susah. Ya nggak percaya kalau bilang ini. Organisasi apa Betawi yang semenggah, ada yang semenggah. Mulanya doang. Kumpul mulanya doang, ternyata tengah jalan di mana merah. Bukan jelek-jelek, tapi itu keren banget 24 karat, udah ada campuran sekali. Tapi udah tahu lagunya Betawi, jangan lagi se-Betawi, arisan keluarga, lah ilaha illallah. Satu bapak lain minyak, satunya lain bapak minyak. Yang satu bapak aja minyaknya lain, kagak bisa ngumpul. Kayak nandingin kodok. Tuh grup WA. Asal aku udah mulai keluar semua. Kalau boleh kesinggung, giliran dia udah narik, giliran mau nih jauh gak pulangin, udah lantas ngambek semua, keluar semua tuh grup. Bener apa bener begitu? Iya saya yang ngerasain. Dia orangnya banyak, bapaknya aku kan ribet kita. Mana kalau ditanya mau orang lu anak siapa atau anak si anu biangan mana, udah kayak kambing kita. Ya tapi dulu nyanyi banyak bapaknya aku baru sekarang mau macam-macam begitu, nggak bisa. Saya udah redeng juga, tapi ya nggak bisa romannya. Ya nggak bisa juga ngapain mengaku aja kan sekarang malah kalau dulu kan orang pada mau aja begitu. Karena mau biar gak cermat begini kayak burung murai di gantangan digetak mau begini jadi goblok kita. Saya juga heran, nggak tahu. Alhamdulillah, heran gitu udah diam. Mau baca di Qurannya, yang hadisnya, yang ijma'nya, ya tidak lepek. Bantakan lebih dari goblok mendadak. Bapak-bapak, saudara-saudara, Masya Allah. Apa hikmah dibalik ini semua? Hikmahnya, peringatan Maulid ini bukan hanya untuk akhirat. Lihat dunia, betapa
ketika orang ditimpa musibah, semua berhenti ke ekonomi, mulu dan jalan lagi, apa yang kagak laku. Sound system 2 tahun pada karatan barang laku lagi. Tuh tukang shooting lakunya, tukang kembang, bukan orang ajakan doang, tukang buah, bukan yang lain, semua berangkat dengan peringatan Maulid diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Bapak Ibu Saudara. Dan ini loh Rasulullah, ternyata Indonesia ini benar dakwahnya, benar ajakannya. Kiai Fikri membaca kitab ulama-ulama salafus saleh, salah satu di antaranya karyanya Syekh Ali Mahfud dalam Hidayatul Murtasidin, hasun nas alal khair wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bis sa'adatil ajili wal ajil. Didorong kasih stimulus bagaimana orang mau berbuat yang ma'ruf, tercegah dari perbuatan yang mungkar. Enggak ada lagi murabbi rohina sebagai pembina rohani kita. Jasmaninya orang Kemanggisan jangan diajari, dia bangunannya mewah, tukang jajanan panjang jalan tadi, tahu siapa yang jajan? Kayaknya si anak Kemanggisan nggak ada itu tadi. Iya, karena menyebar pakai celana pendek cuma begitu ya. Takut banget saya kan. Kalau anak Kemanggisan sih nggak ada yang cakep kayak gitu Pak Nih. Cuma mahasiswa di binus kali ya. Ramai banyak. Loh, bapak-bapak, saudara-saudara, kayak apa itu? Jasmaninya udah gak perlu lagi, tapi ruhaniatnya. Murabbi ruhina al-ulama warasatul anbiya, yang melanjutkan para nabi dan rasul adalah ulama sebagai warasatul anbiya. Sanad keilmuannya ittisal sampai dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sanad keilmuannya gak usah diragukan lagi. Makanya ketika jasmani ini sudah bagus, tinggal rohaninya bagaimana kita menata kembali agar rohani kita seimbang dengan jasmaninya. Kemanggisan masih ada ulama, Kemanggisan masih kuat dan kokoh. Kenapa? Karena masih ada guru yang mau mendampingi hidup kita. Kalau nggak ada kiai, kalau nggak ada ulama, kalau nggak ada pengajian, kalau nggak ada maulidan, kayak apa ini Kemanggisan jadinya? Cuman kan nggak ada yang berpikir begitu. Udah penting enak aja, dunia akhirat selamat. Yang nggak dipikirin yang begini nih. Kalau ulama, kiai, mubalek, ustaz, imam musola, imam masjid mati, susah banget cari gantinya. Kalau RT, RW, lurah, camat, presiden belum habis masa jabatannya, masih 2024, tanggung banget masih. Udah diorak-orak aja. Kalau gede diorak-orak, jatuhnya doang tuh ya Allah, tapi Allah. Apa? Kiai ulama, udah sadar Indonesia. Kalau nggak ada ulama, atas berkat rahmat Allah Indonesia bisa merdeka, tapi diisi kemerdekaan tidak cukup dengan fisiknya saja kalau tidak dibarengi dengan mentalnya. Benar apa benar? Sekarang ini buktinya sekolah negeri, sekolah perguruan tinggi negeri, swasta, ratusan juta kuat pada bayar. Ngaji, mau ada yang ngeruin ngaji kita. Belum ngaji masalah-salah ada, salah ada aja begitu. Boleh kalau hujan gerimisnya menjadi alasan, jangan lagi yang tua, jangan lagi yang kecil, yang muda, yang tua juga kalau udah hujan gerimis giliran ngaji girang banget prek, gurunya nggak datang. Benar apa benar? Ayo sekarang dibuktiin kalau nggak ada pengajian Jakarta ini Pak. Saya lagi-lagi orang Wetan ngomongnya heran orang Jakarta. Yo gumun wong Jakarta ki nek pali kan kok dawane ra umum. Apa wae kok bocok suwe ngono iki. Padahal gone aku tuh nek tahlilan iki ya sing arep tahlil ki ya aja suwe-suwe kang ya ngono kuwi malah.
jadi nggak mau ngajak sore-sore. Jakarta ini, Jakarta. Ini lagi ngomongin Jakarta. Untung masih ada ulama, tahlilannya lama, Fatihahnya banyak. Terus Yasin sampai selesai. Berkah. Kita gak ceritain orang lain, kita juga gak lebih jelek dari dia. Mungkin jelekan kita sama dia, tapi Jakarta masih dilindungi oleh Allah. Di sono aja di kampung dia kalau tahlilan belum tahlil udah dipesan, jangan lama-lama, begitu masa. Di kampung kita mah kalau hati-hati mau tahlil di kata jangan lama-lama, udah dibelantik dulu. Urusan apa? Lu jam-jam aja tahlil, mau ikut syukur kagak udah, ntar pulang gue bayarin berkat yang gede, lu kagak makan gue cekek biar melek. Betawi begitu Betawi. Ini lu bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Rasulullah berhasil karena bahasa Al-Qur'annya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Lisanul hal afsah bil lisanil maqal. Contoh yang baik, uswah hasanah, qudwah hasanah. Rasulullah berikan contoh, kagak asal ngomong doang, kagak enak-enakan jadi pimpinan, tapi bagaimana Rasulullah mencontohkan yang terbaik. Dua, Rasulullah selalu munajat kepada Allah. Ini doang nih Pak Haji Fikri kita yang belum bisa ngajar sih alhamdulillah, ceramah sih udah alhamdulillah. Cuman kita mendoain anak murid di tengah malam itu yang belum, tapi bisa kita. Guru-guru dulu kenapa muridnya berhasil? Tengah malam bangun wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Didoain. Kalau guru sekarang, kalau saya sih orang kalau ngayak pulang malam tidur. Kalau guru dulu bangun tengah malam berdoain muridnya, makanya jadi orang semua. Walaupun ngajinya dulu kita salah-salah doang kan. Sama guru zaman dulu walak dia, kita boba takut. Pulang ke rumah boba ngaji situ Pak, mengapa? Gurunya galak banget. Apa kata orang tua kita? Lu nyumbang guru lu salahin, gua tambahin mereka. Orang tua bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ayo terus guru ngaji, ngajak, enggak bosan. Mau ngikut syukur kagak udah. Ngaji buat kita, enggak ngaji buat kita. Sholat buat kita, enggak sholat juga buat kita. Zakat, infak, sedekah buat siapa kalau bukan buat kita? Bapak Ibu Saudara, ayo mau'izah hasanah. Tapi Nabi juga enggak lepas. Hikmah iya, mau'izah hasanah iya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun mujadalah secara baik-baik, bukan takbir, cari makhad, masail diniyah, waqi'iyah, maudu'iyah, solusi dalam istinbat hukum. Bagaimana memecahkan masalah dan persoalan agama, tetapi jangan pernah menurut kita. Ada mazhabil arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Oh, kalau itu mujtahid mutlak mustaqil. Ada mujtahid mutlak muntasib, enggak berdiri sendiri dalam hukum, tapi ikut dengan pendapat imam yang lain. Oh, kayak Imam Rafi'i, Imam Ramli, Imam Nawawi. Tidak apa-apa, jelas mujadalahnya. Tapi kalau sudah dijalankan semua, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kembali kepada Allah Subhanahu. Dari maghrib kelamaan ya, saya sih kalau ngomong mah enak aja lurus, tapi ya udah dari maghrib mah pegel juga, lama banget ngomong mulu, gua gatel nah aku ada gitu saya takutnya ya. Dah kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan tal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri samsik.
Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.